Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam aktivitas yang luar biasa, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini seperti dijanjikan oleh Nabi SAW bisa mencegah kita dari memiliki sifat munafik. Kata Nabi SAW, orang munafik itu akan sangat kesulitan melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Jadi insya Allah kita dihilangkan sifat munafik dari sholat subuh berjamaah. Dan saya ingin melanjutkan ngaji kita tentang mereka yang melepaskan diri dari hidayah, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bahkan berfungsi sebagai penghubung, sebagai mediator antara orang-orang awam dengan syariat lewat ketekunan yang mereka miliki, lewat keilmuan yang mereka peroleh, sehingga mereka kemudian memiliki posisi istimewa, jadi orang-orang alim, jadi orang-orang yang kemudian penghubung antara syariat Islam, syariat agama, syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka. Tapi kemudian di perjalanan orang-orang ini tergoda dengan pesona dunia, sehingga meninggalkan petunjuk syariat. Ada hadis luar biasa tentang di antara keistimewaan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kemampuan memahami apa yang disebut dengan Ismul A'dzam, nama-nama luar biasa yang kalau nama-nama itu disebut, dibaca, kata Nabi SAW, apapun yang dia mintakan kepada Allah, Allah tidak akan mungkin menolaknya. Dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, Rasul SAW bersabda, fi hadhil ayatain Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat pertama. Wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini surat Ali Imran di awal. Inna fihima ismullahil a'dzam. Sesungguhnya di kedua ayat itu ada nama-nama Allah yang demikian agung. Karena itu nanti kita ketemu dengan kesimpulan yang kata Nabi SAW disimpulkan oleh para ulama, perbanyak membaca nama-nama Allah yang agung itu dalam 3 surat terutama. Yang surat itu memuat ayat alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena di sana terdapat nama-nama Allah yang agung, yang kalau dengan menyebut nama-nama ini Allah tidak mungkin menolak permintaan seseorang. Hadis terakhir yang saya sampaikan sebelum menyambung materi kita dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau menyatakan Ismullahil a'dzam alladzi idza du'iya bihi ajaba fi suwari thalathin Al-Baqarah wa Ali Imran wa Toha. Ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kita semua. Riwayat Abu Umamah, Rasul SAW menyatakan bahwa nama-nama Allah yang agung itu, yang jika orang menyebutnya, menyebut nama itu, doanya pasti diijabah, ada dalam 3 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Kalau kemudian bawa bertanya di ayat berapa Al-Baqarahnya, terutama di ayat yang disebut dengan ayat kursi.
Kan itu ayat kursi dihafal oleh mungkin ya ratusan juta umat Islam, dijadikan wirid. Dalam beberapa riwayat dalam kitab fikih, Nabi bahkan setelah selesai sholat membaca ayat kursi. Salah satu yang mungkin ingin saya sampaikan, kata Nabi, siapapun yang menjelang tidurnya membaca ayat kursi, Allah akan menjaganya sampai dia terbangun dari segala keburukan dan godaan syaitan. Bahkan saya secara pribadi, Bapak yang Allah muliakan, menggunakan ayat kursi itu untuk mungkin mengobati orang yang kesulitan tidur dan yang tidurnya terus-menerus mengigau, ngelindur. Jadi ada sepasang suami istri yang suaminya ngelindur wae, duka ngelindur menyebut siapa dan sebagainya, sudah sangat mengganggu. Si ibunya yang ngaji kemudian nanya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Baca ayat kursi, tiupkan ke wajah suaminya ketika sedang tidur, diusapkan dengan kedua telapak tangan. Itu dilakukan oleh Nabi kepada cucunya Hasan dan Husain. Nabi karena hampir semua anak itu, anak bayi atau balita, mengalami mengigau dalam tidurnya. Ini fenomena biasa. Cucu Nabi ngalami ini. Nanti bisa dirujuk riwayat-riwayat tentang hal ini. Dan Nabi kemudian membacakan ayat kursi, ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian setelapak tangan itu diusapkan kepada cucunya dari kepala sampai ke kaki. Tidak pernah ngigau lagi. Dan saya lakukan itu kepada anak, sekarang pada cucu, saya anjurkan juga kepada beberapa orang dan sebagainya. Termasuk saya anjurkan tadi pada seorang istri untuk membantu suaminya yang sering mengigau. 2 hari lalu saya baca media online, ada seorang istri di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, di daerah Minahasa, yang dibunuh oleh suaminya karena ketika tidur mengigau, menyebutkan nama pacarnya berulang-ulang. Jadi menselingkuh pacar canak dalam tidur, disebut namanya sampai dibunuh. 2 hari lalu saya baca. Nah, dalam ayat kursi itu yang kemudian disebut dengan Ismul A'zam, dalam Ali Imran itu di ayat awal. Saya lupa di surat Tohan ayat berapa, tapi yang jelas ketemu dengan ayat yang menyebutkan la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena ketika diterjemahkan ayat ini diulang-ulang dibaca adalah semacam ikrar, komitmen, penegasan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Dan secara syariat Allah menyebut dirinya dengan ungkapan-ungkapan tadi untuk memberikan penegasan siapapun yang mengucapkan itu dan meyakininya, kemudian berakhir hidupnya dengan membawa kalimat itu, maka Allah menjaminnya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Saking pentingnya kalimatnya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Ini yang dimiliki oleh apa yang kita sebut minggu lalu dengan Bal'am bin Baur, seorang ulama Bani Israel yang sangat dipercaya oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga kemudian dia memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doanya diijabah, sehingga kemudian dia menjadi orang yang demikian dicari, diinginkan, termasuk oleh beberapa raja pada masa itu, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata digunakan oleh beberapa orang-orang besar saat itu untuk melawan Nabi Musa dengan menawarkan keindahan, fasilitas dunia kepada Bal'am, yang kemudian diterima oleh Bal'am, sehingga hancur seluruh reputasi yang dia bangun. Saya ingin melanjutkan dengan menjelaskan wasiat Nabi SAW.
tentang konteks di mana idealnya ketika seseorang itu sudah memahami tugasnya dalam hidup yang dia jalani, kemudian dia menuntut ilmu, memperbaiki pengetahuan, menambah hazanah keilmuan untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamati yakni riha. Siapapun yang mempelajari pengetahuan, mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharapkan dari ilmu itu keridhaan Allah, tapi kemudian dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan fasilitas dunia, dia tidak akan mendapatkan wangi surga pada hari kiamat. Ini sebetulnya teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikutip oleh para ulama. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir saya dapatkan tentang seseorang yang dengan ilmu yang dia miliki bisa mengajak dirinya, mengajak orang lain untuk makin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi dalam konteks Bal'am, ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki itu justru digunakan olehnya untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan kenikmatan dunia. Kalau kemudian ditanya boleh tidak kita menuntut ilmu, menjadi profesional secara akademik untuk memiliki kemampuan hidup layak dengan profesi dan ilmu yang kita miliki? Tentu boleh, tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Dan itu kan bagian dari kewajiban kita mencari kehidupan di dunia, seperti doa yang diajarkan Nabi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi konteks ayat ini adalah ketika seseorang yang menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa mendekatkan diri pada Allah, kemudian mengajak orang mendekatkan diri pada Allah, tapi kemudian dia gunakan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada, katakanlah kepada kekuasaan, untuk mendapatkan fasilitas yang dia impikan, untuk juga membuat banyak orang mengikuti arahan yang dia inginkan, yang orientasinya untuk kesenangan dan kenikmatan dunia, maka ini menjadi hal yang demikian tercela. Kalau istilah Muhtar Lubis, dulu ada wartawan luar biasa tahun 60-an, 70-an, dan meninggal sebagai seorang oposan terhadap rezim Orde Baru. Muhtar Lubis itu pemimpin redaksi yang berkali-kali dipenjara. Kata Muhtar Lubis ketika menyebutkan beberapa orang berilmu yang kemudian membebek saja kepada keinginan rezim penguasa, disebutnya dengan pelacur intelektual. Kata Muhtar Lubis. Dulu tuh kita tidak terlalu melek dengan narasi-narasi begitu, tapi tulisan Muhtar Lubis itu dianggap berbahaya, sehingga beliau dipenjara. Bahkan sejak Orde Lama menjadi orang yang demikian luar biasa dan sebagainya. Jadi ada di kalangan kita para ulama, para intelektual, para cendekiawan yang semestinya secara keilmuan mengajak orang makin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian diorientasikan untuk menjadi jembatan, dia mendapatkan jabatan, mendapatkan fasilitas, mendapatkan hal-hal lebih dari aspek dunia. Jadi yang tercela adalah karena dia gunakan itu untuk merendahkan keilmuannya. Tadi kan jawaban di awalnya boleh, tentu boleh saja. Setiap orang memiliki yang makin tinggi tingkat keilmuannya, makin profesional dia dalam aktivitas kehidupannya, makin besar dia misalkan mendapatkan
balasan dari atau upah dari profesinya. Saya tidak tahu sekarang, tapi kurang lebih seseorang yang bergelar guru besar, profesor di kampus itu, atau sekarang ada profesor riset misalnya, profesor yang bukan di kampus, itu 1 bulan itu mendapatkan tunjangan 5 juta rupiah. Sepengetahuan saya nggak tahu sekarang, mungkin lebih. Sehingga dengan tunjangan guru besar itu, setiap bulan dia mendapatkan tambahan dan penghasilan di luar penghasilan dia sebagai ASN, sebagai peneliti dia dapatkan 5 juta, tetapi dia punya kewajiban dalam 1 semester dia harus menulis di jurnal akademik misalkan, mengampu beberapa mata kuliah dan sebagainya. Sehingga seorang guru besar itu ya per bulan itu penghasilannya sekitar 12 jutaan penghasilan resmi. Dulu Pak, tahun 90-an sampai 90-an akhir, sepengetahuan saya, guru besar di UIN Bandung itu mungkin 90 sampai tahun 2000-an, bahkan 2000-an awal, guru besar di UIN Bandung itu tidak dapat tunjangan seperti yang barusan. Golongannya kan biasanya 4D, 4E itu guru besar. Itu kadang-kadang gajinya, penghasilannya nggak jauh beda dengan satpam UIN yang juga golongannya itu 3D. Jadi satpam di UIN itu kan PNS. Ini dulu ya ketika saya masih di sana, itu struktur gajinya nggak jauh beda. Yang satu pendidikannya hanya SMA, yang satu menempuh jalan sangat panjang sampai jadi guru besar. Tapi penghasilan nggak jauh beda. Karena itu saya bersyukur itu di pemerintahan masa lalu itu ada upaya untuk memberikan tunjangan akademik kepada guru besar, doktor dan sebagainya sebagai penghargaan dan sebagainya. Karena kalau tidak mendapatkan penghargaan, ini kan menyia-nyiakan, merendahkan orang-orang yang sudah demikian luar biasa menempuh jalan panjang untuk bisa bermanfaat secara keilmuan. Dan ini ada hubungannya dengan yang saya sampaikan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini yang jadi bahaya bagi ulama dari masa lalu termasuk masa kini lewat kisah Bal'am bin Baur ini yang dimuat dalam kitab tafsir di ngaji kita kemarin. Bagi para ulama ada 3 bahaya besar. Yang pertama ada yang disebut dengan degradasi kompetensi. Ini istilah yang sekarang sedang merebak di kalangan para alim, orang-orang akademis. Degradasi kompetensi itu begini. Ada orang yang punya kesempatan besar mendapatkan pendidikan sangat tinggi sampai jenjang S3 ke luar negeri bahkan. Tapi kemudian pendidikan yang sangat tinggi itu sampai level doktoral itu tidak dia manfaatkan untuk perannya mengembangkan keilmuan. Justru dia dipaksa oleh keadaan untuk mendegradasi kompetensinya, merendahkan kompetensinya. Ini mohon maaf istilahnya, hanya sekedar untuk menjadi pebisnis misalkan, menjadi pengusaha yang bergerak dalam bidang kuliner. 15 tahun yang lalu Bapak-Bapak, ada ribuan orang dengan level pendidikan sangat-sangat tinggi, doktor, yang kemudian ketika di PTDI itu bangkrut karena secara politis bangkrut PTDI, ribuan orang ini kemudian tidak punya pekerjaan dan mereka kemudian turun ke jalanan jadi pedagang kaki lima, ada yang kemudian jadi perakit komputer dan lain sebagainya. Dan 3 diantaranya itu termasuk paman saya. Anda bisa bayangkan ya, saya sedang cerita tentang realita tentang degradasi kompetensi. Saya punya paman dari istri yang masuk ITB dan kemudian di ITB-nya mendapatkan dulu tuh ikatan dinas. Saat itu masih Nurtanio namanya. Ikatan dinas untuk kemudian nanti setelah selesai kuliah bisa kerja di IPTN, PTDI. Dan kemudian dia lulus dengan kawan-kawannya yang ikatan dinas itu, lulus dengan nilai baik, bekerja di PTDI.
kerja 2 tahun di Nurtanio, dikirim kemudian untuk mengembang keilmuannya. Paman saya dikirim ke Inggris kalau tidak salah, teman-temannya ada yang ke Jerman, mereka bekerja, ada yang di Boeing, di Lufthansa dan sebagainya. Di penghujung tahun 90-an kembali ke Indonesia dan mereka nggak punya kerjaan, PTDI bangkrut. Anda bisa bayangkan orang-orang dengan level lumayan ini balik ke Indonesia, di Indonesia nggak dapat kerjaan, bingung sendiri. Akhirnya mereka mencoba survive di Indonesia dengan jualan di pasar. Secara keilmuan sama sekali tidak berkembang. Dan akhirnya kemudian mereka keluar lagi dari negeri tercinta ini. Saya punya paman sekarang tinggal dan sudah permanen resident di Jerman dan sudah ngobrol jika nama maut di itulah saya kenal sebagai. Dan itu jumlahnya bukan sedikit, ratusan. Di Jerman saja ratusan, di Inggris ratusan dan sebagainya. Dari aspek keilmuan, Bapak yang Allah muliakan, ini disebut dengan degradasi kompetensi. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan apresiasi secara keilmuan sehingga ilmunya tidak berkembang. Karena bagaimana dia mau mengembangkan ilmunya untuk survive bertahan dalam hidupnya saja, dia kesulitan dengan ilmu yang dia miliki karena tidak ada ruang yang diberikan kepadanya. Sehingga kemudian capaian luar biasa itu jadi sia-sia. Banyak tuh beberapa yang dapat LPDP sampai level S2 di luar negeri, pulang ke sini jadi sebetulnya nggak apa-apa sih, tapi mungkin dari aspek keilmuan jadi bermasalah. Hanya sekedar jualan misalkan, buka kuliner dan sebagainya. Nanti ada banyak orang-orang yang secara keilmuan luar biasa juga bisa berbisnis luar biasa. Di kalangan para ilmuwan agama juga sama. Saya ketemu dengan orang-orang alumni Al-Azhar, alumni Madinah yang kemudian lebih asik misalkan jualan HP dan lain sebagainya ketimbang mengembangkan keilmuan dan sebagainya. Yang kedua ada perubahan orientasi. Kenapa berubah orientasi? Ini lebih kepada subjektif Bapak ya yang Allah muliakan. Orang-orang seperti saya, ini contoh kecil saja, yang Ustadz punya pesantren, ada santri, ada masyarakat yang kemudian secara rutin ngaji, itu seringkali dipandang seksi oleh sebagian orang dalam kompetensi politik. Didatangi. Ini saya sudah didatangi 3 orang nih yang mau jadi calon bupati di Purwakarta. Sudah ketemu dengan ada 2 ustadz di saya yang bolak-balik didatangi untuk mengadakan pengajian, santunan dan sebagainya. Belum ketemu sama abdi Pak. Dan sudah saya bilang nggak usah, sok we bade ngaos, teu aya spanduk-spandukan, teu aya deklarasi ngaji aja, mau ngaji santunan sok dan sebagainya. Kekhawatiran cuma satu. Ada perubahan orientasi. Saya ketemu ratusan, sanes puluhan, ratusan pesantren yang kemudian tidak lagi memiliki kalau bahasa agamanya tidak lagi memiliki marwah. Marwah itu apa ya? Ya marwah sudah jadi Indonesia. Tidak lagi sebagainya. Dan yang luar biasa Bapak-bapak, ini di level saya di sana di kampung. Yang jadi agen-agen yang nawarkan pilih badai pengawasan ustaz, itu para ustaz di kampung. Jadi para agennya itu para ustaz juga. Nanti di sini diadakan, nanti santrinya dapat hadiah dan sebagainya. Santrinya dapat karpet saya sudah bagus di sana di masjid, jadi tidak terlalu jadi cari naon dan sebagainya. Ini perubahan orientasi dan sekarang Bapak-bapak pasti merasakan, terlihat betul ada orang-orang yang berubah orientasi. Karena kepentingan, dalam bahasa kita kepentingan dunia. Karena ini dari 2 hal ini saya menyebutkan salah satu yang kemudian dibutuhkan oleh para ajengan, oleh para ulama, oleh para ustadz itu yang ingin mengembangkan, mencerahkan umat adalah dukungan dari kita supaya tidak mendegradasi kompetensi dan sebagainya. Supaya juga tidak berubah orientasi dan ujung-ujungnya kemudian tidak mandiri. Ini hanya catatan saja ya.
eh, kalau agamawan seperti saya misalnya tidak mandiri, ini bahaya. Karena nanti dakwahnya, tausiahnya diatur oleh yang mengundang. Bahasa yang tidak nyamannya ditentukan oleh yang bayar. Ustaz ngobrol iya nya, pulang ngobrol iya dan sebagainya. Ini bahaya nih. Kalau kemudian Anda bisa bayangkan kalau para ustaz kemudian kerjaannya hanya memuji-muji yang mengundang, tidak memberikan masukan dan sebagainya. Karena itu penting bagi kita semua yang memiliki kebutuhan akan orang-orang yang punya kompetensi keilmuan dalam bidang agama supaya tetap tekun, dukung mereka mandiri. Kenwe mau menjelaskan apa saja yang mereka anggap penting, nggak apa-apa. Karena secara keilmuan itulah tugas orang berilmu, itulah tugas agamawan, menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiah, menyampaikan petunjuk agama, mengarahkan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Di Al-Kautsar ini termasuk yang keren dari awal berdiri ini. Selalu ada para ustadz yang kemudian punya kompetensi secara keilmuan yang kemudian menemani jamaah. Ini luar biasa. Sehingga ada yang kesulitan urusan bagi waris, tidak perlu jauh-jauh. Di kita ada yang punya kompetensi di atas rata-rata. Nanti dari aspek fikih, syariah dan sebagainya. Dari 3 bahaya ini catatan yang saya sampaikan pada kita semua. Inilah yang kemudian terjadi pada kita sekarang. Sebagian ulama, sebagian ya tidak semua, sedang mengalami degradasi kompetensi. Saya punya kawan magister dari Sudan, S1-nya Al-Azhar, magisternya dari Sudan. Dia sedang berikhtiar ngambil S3 tapi tidak jadi dan sebagainya. Yang kerjaannya sekarang itu adalah jadi broker, jadi kontraktor rumah. Pokoknya kalau mau ngecat rumah hubungi dia. Saya tanya jadi karena ngecat lumayan Ustaz tidak ngecat, ripuh tidak ngaji. Jadi ngecat rumah dengan tambahan sebagian dia punya 2 orang yang dia jadi jadi broker cat. Masih ngaji masih, tetapi saya menyayangkan kompetensi keilmuannya. Seingat saya magisternya dalam bidang syariat atau bahasa dan sebagainya. Susah loh bisa kuliah ke sana, susah bisa jauh ke luar negeri dan sebagainya. Itu yang sedang terjadi pada sebagian kita. Kalau kemudian ditanyakan memang nggak boleh jadi broker, boleh, tapi tugas besar dia sebagai orang yang harus menyampaikan, mengembangkan keilmuan, mencerahkan pemikiran, itu seharusnya menjadi tugas utama yang dia lakukan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini ngaji kita sambungan dari kemarin. Seperti saya sampaikan, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan mangga, menyampaikan masukan mangga. Sudah saya sampaikan nih apa yang saya pikir penting, terutama di sini di Kopo Permai ya, bukan cuma di Al-Kautsar. Alhamdulillah sampai hari ini di Kopo Permai relatif bagus berkembang. Makin banyak di Kopo Permai ini para ustadz yang punya kompetensi bagus dan mendapatkan ruang yang relatif bagus sehingga dia bisa menyampaikan keilmuannya secara terbuka, tidak banyak tidak banyak halangan dan sebagainya. Mangga silakan, kemarin dari siapa Pak Hikmat, mangga menyampaikan apa kemarin? Kita punya waktu kurang lebih 5-10 menit kalian menyampaikan. Kalau tidak ada berarti selesai ngaji. Mangga silakan Pak. Ada dari apakah ada keterlibatan secara langsung yang masalah pilpres kemarin kalau dikaitkan dengan ayat 26 surat Al-Imran bila mereka mungkin saya jawab langsung ya. Terlalu sederhana menurut saya kalau menggunakan contoh pilpres itu. Kan setiap 5 tahun kita ketemu pilpres, setiap 5 tahun kita ketemu dengan fenomena konflik, setiap 5 tahun
kita juga ketemu dengan fenomena yang seperti ini, terjadinya pergeseran orientasi dan sebagainya, terlalu sederhana. Kenapa saya bilang terlalu sederhana? Karena ini adalah masalah yang mengakar sudah sangat lama. Bagaimana kemudian atmosfer keilmuan di negeri ini secara umumnya tidak terlalu bagus, sehingga wajar kalau orang-orang yang nuntut ilmu dengan idealisme tinggi di awal kemudian ketemu kekecewaan di perjalanan dia berilmu. Ini jangankan di luar gitu ya, di wilayah akademis, di kampus pun pengalaman saya pernah jadi akademisi, pernah, sekarang tidak. Itu terjadi semacam politisasi jabatan. Bagaimana jabatan rektor itu diperebutkan seperti tadi berebut jabatan gubernur, bupati, wali kota di kampus. Terjadi klik dan sebagainya. Dan itu sudah sangat tidak sehat. Bagaimana kemudian orientasi bisa mendapatkan dana penelitian itu juga bisa bisa menjebak masyarakat akademis kepada wilayah-wilayah yang menjadi kotor dan sebagainya. Jadi bukan cuma karena pilpres. Ini ada kondisi panjang yang sudah sangat lama di mana nuansa keilmuan, atmosfer keilmuan nggak terlalu bagus memang di negeri. Dulu Pak Habibie itu punya istilah link and match. Jadi bagaimana orang dari sekolah itu bisa kemudian diterima di dunia kerja. Istilahnya keren, tapi cara keilmuan saya nggak setuju. Karena kalau semua orang nuntut ilmu orientasinya kerja, siapa yang mengembangkan keilmuan? Harus ada orang yang nuntut ilmu, ya karena ilmu. Karena dia mencintai ilmu, dia ingin kemudian ilmu itu bermanfaat dan sebagainya. Kalau semua orang orientasinya kerja, ya nggak bagus. Tentu yang begitu harus ada. Yang sekarang sebenarnya sudah relatif bagus secara akademik. Ada penghargaan kepada jabatan-jabatan akademik yang membuat orang dijamin itu kalau tidak melakukan neko-neko, para doktor itu pasti sejahtera. Karena ada tunjangan keilmuan, tunjangan jabatan keilmuan. Para dokter dapat sekian, guru besar dapat sekian. Yang kalau nggak neko-neko pasti sejahtera hidupnya, nggak mungkin nggak, dan lain sebagainya. Nah nanti hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Handoyo tadi, fenomena politik rutin 5 tahunan, itu memang bisa membuat orang berubah orientasi. Mungkin karena tadi ada ketertarikan untuk mendapatkan kue dari kekuasaan dan lain sebagainya. Yang harus dijaga bagi saya adalah bagaimana kemudian nuansa keilmuan itu bermanfaat. Saya gunakan contoh yang lebih teknis. Jamaah subuh yang Allah muliakan, sekarang betapa banyak orang yang disebut ustadz tapi nggak punya kompetensi keilmuan. Luar biasanya pengikutnya banyak. Kalau dia buka YouTube, viewernya luar biasa. Padahal sama sekali dari aspek keilmuan tidak ada basis keilmuan. Kalau kuliah, kapan kuliahnya, di mana kuliah? Kalau ngaji, kapan ngajinya, di mana mondoknya? Sekarang sedang terjadi karena berani ngomong misalkan rada keras, kasar, kotor, dapat sekali dia banyak pengikut, diundang di banyak tempat, dia bisa bicara tentang banyak hal. Alhamdulillah sampai hari ini Al-Kausar tidak mengundang yang demikian. Itu bagi kami nih orang-orang yang menempuh jalan panjang untuk bisa menyampaikan seperti ini, itu sangat tidak fair. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak punya basis keilmuan, tidak jelas antara ngarang bebas dengan khutbah misalkan, mendapat ruang demikian besar. Dan ini terjadi sekarang begitu. Dan itu membuat orang terdegradasi secara kompetensi. Banyak tuh orang-orang alim yang nggak dapat ruang. Dia mungkin hanya asik lah buka kitab, asik mungkin nulis, asik ngajar di ruang-ruang sempit dan sebagainya. Karena ruang publik kadang-kadang diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Lalu banyak. Tiba-tiba ada orang disebut Gus misalkan. Tiba-tiba ada orang disebut Kiai. Tiba-tiba ada orang disebut Ustadz. Jadi artis sudah tidak laku jadi Ustadz. Jadi pelawak sudah tidak lucu jadi Ustadz. Jadi pejabat
sudah pensiun, mungkin juga pernah berkasus jadi ustadz. Sekarang kan sedang terjadi fenomena itu. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab barangkali terjadinya degradasi kompetensi. Orang-orang yang punya kompetensi keilmuan tuh ruangnya sempit. Karena mungkin tidak menarik yang dia sampaikan. Kan bahas keilmuan itu tidak menarik. Membahas, saya pernah ngaji, kita bisa kan di beberapa masjid di sini, Ustaz tolong kita yang ini aja lah, yang ringan-ringan. Gitu Pak. Jadi bukan karena pilpres dan sebagainya. Ala kulli hal, Bapak-bapak yang ingin sampaikan dalam kesempatan ini, mari kita perbaiki beragama kita. Dan salah satu cara beragama yang baik adalah ngaji, belajar kepada orang-orang yang punya kompetensi keilmuan agama yang baik. Kalau ini dilakukan, insya Allah kita sedang menjaga tetap berlangsungnya aktivitas keberagamaan yang baik. Bukan hanya sekedar semarak. Karena sekarang katanya beragama semarak luar biasa di banyak tempat. Tapi nanti kalau didalami ya semarak saja dan sebagai belum tentu mendalam. Belum tentu misalkan menggerakkan orang untuk menjadi lebih baik, mengubah keadaan. Ini ngaji kita. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.